Puji Tuhan, hari ini bertepatan dengan minggu kelima. Biasanya ada pertukaran pengkhotbah se-GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Saya sebagai yang tertera, kalau lengkapnya Lee Samuel Wiratama, panggilan kerennya Samuel. Wah. Saya pendeta GKI Citra Raya, Gereja Udik, Gereja Kampung di Kampung Cikupa. Ya. Tapi di kampung, tapi di tengah-tengah perumahan maksudnya ya, di kampung modern ya. Nah, saya menggembalakan di situ sudah lebih daripada 20 tahun, dan bersama dengan saya hadir seorang pedatua namanya Uda Setia Teguh lagi begitu ya. Pak, mungkin berdiri Pak ya. Hitam manis ya. Jangan lihat hitamnya, lihat senyum yang manis itu ya. Amin ya. Amin ya. Oke, hari ini kita bersama-sama mau merenungkan sebuah bagian Alkitab dari Lukas pasal 9 di bawah tema totalitas seorang pengikut Kristus. Ya. Lukas 9 ayat 51 sampai dengan 62. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Namun orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena keputusannya untuk pergi ke Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ia berkata kepada yang lain, "Ikutlah aku." Namun orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Seorang yang lain berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku berpamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Seperti yang saya katakan tadi, tema khotbah kita adalah totalitas seorang pengikut Kristus. Minta maaf, sebenarnya saya sudah bikin PPT-nya, enggak tahu bagaimana waktu dikirim kosong begitu ya. Padahal sudah dikirim begitu ya. Ini kali kedua kosong ini ya. Jadi kena zong begitu ya. 2 PPT kirim kosong ya. Enggak tahu, padahal saya sudah bikin setengah mati, setengah hidup begitu ya. Namanya orang nggak biasa bikin-bikin begitu ya, menyesuaikan zaman, ternyata zong juga. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi renungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya mau bertanya, siapa di antara kita yang punya idola? Yang idolanya Mike Tyson siapa?
ketahuan umurnya ya. Michael Jackson, masih ada ibu-ibu yang idolanya penyanyi lawas itu Titik Puspa almarhumah. Ada tuh ya. Lagunya apa? Banyak ya. Salah satu coba nyanyikan. Pink juga bisa ya. Macam-macam ya. Ya. Biasanya kalau banyak idola ya. Mungkin kita mengidolakan seorang atlet, model. Di sini ada yang Ronaldo. Ada ya. Messi. Penyanyi K-pop. Wah, banyak ibu-ibu ya. Apalagi tontonannya K-pop ya. Kita idolakan atlet, musisi, atau tokoh politik. Betul nggak? Ya. Ada yang idolanya Jokowi. Banyak ya di sini ya. Ketika kita mengidolakan seseorang, biasanya apa? Oh, kita beli apa? Cindera matanya, betul enggak? Kita pajang di apa? Di tembok, di meja, begitu. Anak saya yang cewek itu idola seorang penyanyi country Amerika Serikat, begitu ya. Wah, di kamarnya ada gambar. Dia suka melukis anak saya. Lukisannya model-modelnya idolanya begitu. Pokoknya stylenya seperti itu. Bajunya juga seperti itu dan lain sebagainya. Kita mengidolakan dia, betul nggak? Kita ikutin beli cindera matanya, ikutin polanya, tahu semua lagunya, tahu semua tingkah lakunya, betul nggak? Tidak pernah ketinggalan. Itu ponakan saya itu idola seorang penyanyi, tiba-tiba gajinya nggak besar ya, kayaknya nabung setahun dia ya. Tiba-tiba sudah di Singapura. Saya lagi nonton itu. Saya lihat nontonnya di mana, ternyata agak di pojok-pojok, kelihatan samping doang begitu, nggak bisa kelihatan depan. Karena duitnya nggak banyak, dia belinya yang agak sedikit pojok, yang kelihatan cuma sampingnya, kelihatan siluet daripada penyanyinya tersebut ya. Jadi seperti itu. Tidak ketinggalan, kita akan apa? Mengikuti dia. Karena kita seorang apa? Penggemar. Menjadi seorang penggemar itu gampang dan sangat menyenangkan. Ada tuntutan enggak? Enggak ada. Kita bisa mengagumi orang dari jauh, menikmati karyanya, menikmati musiknya. Namun satu hal, hidup kita enggak pernah berubah, betul enggak? Cuma paling gaya hidupnya doang ya, pengeluarannya saja yang berubah, tapi karakternya enggak berubah. Kita bisa menjadi fansnya Ronaldo, tapi kita tidak pernah ikut lari-lari dengan dia. Kita tidak pernah ikut apa? Bodinya yang six pack itu udah umur 37 masih bagus, enggak. Kita bisa menjadi seorang fansnya, penyanyi terkenal. Tetapi, maaf, mungkin kita tidak bisa menyanyi seperti dia. Betul kan? Pertanyaannya begini, apakah sesuai dengan tema kita juga memperlakukan Yesus seperti itu? Apakah kita hanya seorang fansnya, penggemarnya Yesus? Atau kita adalah seorang pengikutnya? Di dunia ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak kurang banyak sekali orang yang menggemari Yesus. Menggemari dan kagum dengan ajarannya, pribadinya. Mereka suka dengan khotbahnya, terutama khotbah di bukit. Suka dengan ajarannya, terutama ajaran yang penuh dengan kasih. Mungkin mereka juga ikut-ikutan merayakan Natal dan Paskah. Mungkin juga mereka memasang kutipan di media sosial mereka, kutipan-kutipan dari Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu, bla bla bla. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin mereka adalah penggemar yang baik. Tetapi pertanyaannya begini. Yesus tidak pernah memanggil orang-orang untuk menjadi penggemarnya. Panggilannya cuma satu dan radikal. Yesus mau kita semua menjadi
pengikutnya secara pribadi, secara personal. Ikutlah aku. Nah, hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, berdasarkan bacaan yang kita baca tadi, kita akan melihat apa artinya menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati. Seorang yang memberikan totalitas kehidupannya, bukan sekedar seorang penggemar yang hanya bisa bersorak di pinggir lapangan. Kalau mainnya bagus, happy. Kalau tidak bagus, kita maki-maki dia. Betul enggak? Seorang penggemar. Tapi Yesus pengen kita menjadi seorang pengikut yang sejati. Nah, konteksnya kalau kita baca di dalam ayat yang ke-51, di situ ada satu kalimat yang sangat penting. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke mana? Yerusalem. Mengarahkan pandangannya Bapak Ibu, atau dalam terjemahannya menetapkan wajahnya, mengarahkan pandangannya itu adalah sebuah ekspresi dari gaya bahasa Ibrani yang menunjukkan apa? Sebuah tekad yang bulat. Fokus yang tak tergoyahkan. Dan sebuah komitmen yang totalitas. Padahal Yesus tahu apa yang akan dihadapi di kota Yerusalem. Bukan sambutan karpet merah. Bukan sorak-sorai penonton yang banyak. Tetapi cemoohan, penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian di atas kayu salib. Dia tahu apa yang akan dihadapi. Tetapi coba perhatikan. Dia tidak gentar sedikit pun. Dia tahu ini bukan perjalanan santai. Tapi sebuah misi penebusan yang mau dia kerjakan. Tapi dia tidak pernah berputus asa sedikit pun. Tidak pernah menyerah satu langkah pun. Dan dia terus maju ke arah situ. Dan di tengah perjalanan itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, dia bertemu dengan beberapa orang calon pengikutnya. Sepertinya calon pengikutnya menjanjikan. Namun coba kita lihat secara singkat para pengikutnya tersebut. Orang yang pertama datang kepada dia dengan semangat yang luar biasa dan katanya begini, aku akan mengikuti engkau kemanapun saja engkau pergi. Kalau ada orang datang kepada Anda dan berkata begitu, kita akan berkata, wow, luar biasa semangat orang ini. 100% komitmennya. Kalau dia audisi untuk menjadi seorang pengikut, barangkali dia mungkin pasti lolos. Betul tidak? Nggak ada yang kurang. Dia tidak diminta. Tapi dia menawarkan dirinya datang kepada Yesus. Tuhan, saya tahu engkau akan ke Yerusalem. Saya mau mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Mungkin semangatnya seperti Thomas, seolah dia mengatakan, sekalipun engkau disalib, aku juga mau ikut. Tapi coba lihat jawaban Yesus. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Perhatikan. Apa yang dimaksudkan dari perkataan Yesus bukanlah sebuah perkataan yang hurufiah atau literal yang mau mengatakan bahwa semua orang yang mau mengikuti dia wajib menjadi tunawisma, wajib menjadi gelandangan, tidak perlu punya rumah, tidak perlu punya tempat tinggal. Bukan itu. Metafora serigala dan burung, saudara-saudara yang kasih Tuhan, menunjukkan kepada kita sesuatu hal yang penting. Yesus mau membongkar sebuah ilusi tentang kekristenan yang nyaman. Ya seolah-olah mau berkata kepada orang-orang yang datang mau mengikuti dia. Oke, kamu mau ikut saya, tetapi kamu harus tahu loh harga yang harus kamu bayar. Konsekuensi apa yang mungkin akan terjadi. Kamu bisa kehilangan sesuatu loh. Kamu bisa kehilangan kenyamanan yang selama ini kamu dapat. Kamu bisa kehilangan rasa aman yang selama ini kamu dapat.
Kamu juga bisa kehilangan mungkin teman-temanmu. Mungkin juga makanan yang dulu kamu makan. Mungkin segala sesuatu yang kamu rasa sudah membuat hidup kamu ini nyaman, sudah berada di dalam zona nyaman itu. Kamu bisa kehilangan zona nyaman itu dan masuk ke dalam satu situasi yang tidak pasti. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Dia pengen saudara-saudara ngasih Tuhan. Setiap pengikutnya yang sejati itu tahu dan memperhitungkan harga yang mesti dibayar pada waktu mengikuti Yesus. Hari-hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu bahwa banyak sekali ajaran-ajaran dari aliran-aliran kekristenan tertentu yang mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan yang Yesus ajarkan. Kita tahu mereka mengajarkan tentang apa? Ikut Yesus jadi apa? Kaya raya. Ikut Yesus, yang tua jadi muda. Yang miskin jadi kaya. Yang tidak punya emas tiba-tiba hujan emas begitu ya. Yang tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan. Ikut Yesus. Yang naik roda 2 bisa jadi naik roda 4. Betul sih. Bahkan saya biasa naik roda 6, naik truk saya biasa ya. Naik roda yang belasan saya biasa naik seperti itu. Mereka menawarkan janji-janji yang bombastis, janji-janji yang meninabobokan, janji-janji yang membuat orang merasa terbang ke surga. Apa yang mereka katakan tidak sepenuhnya salah sih, memang betul. Di dalam Kristus ada berkat, amin. Di dalam Kristus ada mujizat, amin. Di dalam Kristus ada segala kasih karunia yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tapi ingat Bapak Ibu, Yesus tidak hanya menawarkan sisi indahnya saja, betul enggak? Enggak. Mengikuti Yesus tidak hanya indahnya, tidak hanya enaknya, ya. Tidak hanya seperti orang ya, kata istri saya ya begini ya. Bukan istri saya, istri orang lain ya. Saya lupa lagi ya. Ada seorang istri teman datang kepada saya, dia bilang ya, ini laki-laki ya, kalau belum nikah nih ngomongannya hampir 100% gombal katanya ya. Ya. Hampir-hampir apa yang dijanjikan di dalam pacaran itu nggak ada yang dipenuhi katanya. Ada sih 1-2 janji nikah penuhi ya. Yang lain-lain habis nikah dia sudah lupa katanya ya. Tapi gobloknya kita para perempuan katanya, kita senang-senang aja ikut katanya. Nah ini. Keluar dari seorang wanita yang mau menyatakan sebuah realitas tentang orang yang sedang jatuh cinta. Cinta itu buta. Membutakan apa? Pertimbangan. Sehingga yang gombal juga jadi apa? Ya. Jadi juga sambal yang menggairahkan begitu ya. Yesus tidak mau yang seperti itu. Betul, dia menjanjikan berkat. Dia menjanjikan kesembuhan. Dia menjanjikan apa? Surga buat kita, betul. Tapi Yesus juga mengatakan, ada harga yang harus dibayar pada waktu kamu ikut saya. Siap nggak saudara? Kita merasa tidak aman, tidak nyaman. Hidup dalam suasana ketidakpastian ketika kita mengikut Yesus. Siap nggak karakter kita diobrak-abrik oleh Yesus, oleh kebenaran Yesus yang menyatakan engkau harus berubah. Siap nggak saudara-saudara yang kasih Tuhan ketika Yesus memanggil kita untuk berkorban, membela sesuatu kebenaran, ketidakbenaran dan ketidakadilan yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Siap nggak saudara-saudara yang ngasih Tuhan? Ketika ada kebutuhan dari orang-orang sekitar kita. Dan kita siap tidak?
menghilangkan rasa nyaman kita dengan membagikan harta kita kepada orang-orang seperti itu. Siap tidak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika engkau dan saya mengikuti Yesus dan melayani Dia. Saya sering ngomong sama penatua saya nih, Pak Teguh tahu ya, Pak Setia Teguh tahu ya. Setiap kali saya bilang, jangan pikirkan jabatannya, pikirkan apa? Pengorbanannya. Pengorbanan yang paling besar bukan pengorbanan waktu, bukan pengorbanan uang, bukan pengorbanan pikiran dan tenaga, saya bilang. Jadi penatua itu pengorbanan yang paling besar korban apa? Pak Teguh bisa jawab tuh, korban apa Pak? Perasaan. Sudah kerja baik-baik, sudah pelayanan baik-baik, sudah ngorbanin sesuatu, masih diapain? Demi menegakkan kebenaran di gereja, masih diomongin sama jemaat, betul nggak? Korban perasaan, saya bilang. Siap nggak saudara? Kita merasa tidak nyaman, mengorbankan segala sesuatu akibat konsekuensi kita, termasuk waktu kita. Kita mau persembahkan kepada Tuhan. Seorang fans, saudara-saudara yang ngasih Tuhan, mencari kenyamanan dari Yesus. Betul nggak? Karena seorang fans bukan mau meniru idolanya, tetapi mau mendapatkan manfaat dari idolanya. Tapi seorang pengikut yang sejati bersedia melepaskan kenyamanan berapapun harga yang Yesus tuntut. Dan dia bilang, aku mengikuti engkau berapapun harga yang harus aku bayar. Percakapan yang kedua, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kemudian setelah itu datanglah seorang yang lain, dan kemudian berkata kepada Yesus. Ya. Orang lain, dan kemudian Yesus memanggil dia dan berkata, ikutlah aku. Apa jawab orang ini? Dia bilang, dia susah menjawab. Tapi dia ngomong begini, Yesus, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapak. Salah nggak jawabannya? Enggak. Dalam budaya Yahudi dan juga mungkin budaya kita orang Timur dan orang Tionghoa, kewajiban tertinggi dari seorang anak adalah apa? Mengurus orang tuanya, termasuk pada waktu dia meninggal, betul nggak? Sampai dimakamkan, sampai dibikin pusaranya. Kalau punya uang yang banyak, bikin sebagus-bagus ya, selalu begitu kan ya. Walaupun pemborosan kadang-kadang ya. Kewajiban kita. Tidak ada seorang yang akan menyalahkan. Aku pulang dulu ya, menguburkan orang tuaku yang meninggal. Kalau orang tuanya waktu dipanggil Tuhan, pas meninggal. Tapi seorang penafsir bilang begini, seorang penafsir bernama Barclay, ada kemungkinan orang itu ayahnya belum meninggal. Masih lama. Belum meninggal. Jadi seolah-olah dia mau ngomong sama Yesus. Yesus, tunggu ya. Saya masih punya orang tua yang hidup. Saya masih punya kewajiban nih. Sampai orang tua saya meninggal dulu. Setelah meninggal, selesai aku memakamkan dia. Enggak tahu berapa lama. Baru kemudian setelah itu aku baru mengikuti Kalau saudara pacaran sama seorang laki-laki, bilang seperti itu, gadis, tunggu ya, orang tuanya masih 50, dia tunggu ya, tunggu orang tua gua mati dulu, baru kemudian aku lamar kamu. Jawabanmu apa? Hah? Jawabanmu apa? Ya saya tunggu. Tapi sampai tunggu sampai umur 40, enggak nikah-nikah. Setelah orang tuanya meninggal, lakinya bilang, sorry ya, kamu udah tua, aku cari yang lebih muda dikit. Nah, saudara, jawaban Yesus mungkin hampir mirip-mirip. Bahkan terdengar keras.
Biar orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergi dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Apakah Yesus tidak menghargai keluarga? Tentu tidak. Yesus sangat menghargai keluarga. Bahkan kemudian beberapa kali mujizat pertama daripada Yesus itu terjadi di dalam keluarga. Betul enggak? Anggur menjadi air. Air menjadi anggur. Tetapi dengan perkataan ini Yesus juga mau menjelaskan sesuatu pengajaran yang penting. Bahwa di dalam kondisi saat itu, ketika dia mau berangkat ke Yerusalem untuk melakukan pekerjaan penebusan bagi dosa manusia, maka hal itulah yang lebih penting. Jadi setiap pengikut dia, saudara-saudara yang ngasih Tuhan, masih memprioritaskan kerajaan Allah dan tujuannya yang absolut dan mendesak. Ada waktu untuk keluarga, betul. Ada waktu untuk kepentingan pribadi, betul. Ada waktu untuk pekerjaan. Tetapi ingat, ada waktu-waktu tertentu. Adalah waktu-waktu yang sangat krusial. Di mana kita harus mengambil sebuah keputusan. Apakah kita mau mengikuti Yesus atau kita mau meninggalkan dia di belakang kita. Dan kalau kita tidak mengambil keputusan itu pada saat itu, barangkali saudara-saudara yang ngasih Tuhan, momen itu tidak pernah terulang lagi. Bapak Ibu, pertanyaan saya, apa Bapak dalam tanda kutip yang harus kita kuburkan hari ini, yang menunda kita untuk kemudian mengambil sebuah keputusan yang paling penting. Tuhan, saya mau mengikuti Engkau secara total di dalam kehidupanku. Tuhan, aku mau melayani Engkau secara total. Apa yang menjadi Bapak yang harus Anda kuburkan dalam tanda kutip ya, supaya Anda jangan menunda-nunda panggilan Tuhan itu. Ada ibu-ibu bilang, Pak Pendeta tunggu anak-anak saya besar dulu, baru saya melayani. Atau juga mungkin ada yang bilang ya, oh, di gereja kami sedang diadakan kelompok tumbuh bersama atau pemberitaan. Seringkali saya ngobrol sama orang dan kemudian kemarin istri saya bercerita kepada saya, ada seorang ibu yang menunda, yang tidak mau ikut katanya. Bahkan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan komisi karena tidak mau ikut. Alasannya apa? Sibuk. Apakah Anda berkata hal yang sama? Tuhan, aku mau melayani Engkau jikalau aku tidak sibuk. Pernah nggak manusia tidak sibuk? Bahkan ketika Anda mati pun, ya tubuh Anda sibuk di apa? Digerogoti cacing-cacing, betul nggak? Anda nggak pernah beristirahat dengan tenang. Siapa yang bilang di kuburan kita bisa beristirahat dengan tenang? Nggak bisa. Tubuh kita digerogoti oleh apa? Bakteri, cacing-cacing dan lain sebagainya. Nggak tenang juga ya hidupnya ya. Jadi Tuhan, aku mau berdoa sungguh-sungguh, merenungkan Alkitab. Kalau sudah pensiun banyak waktu. Kapan manusia bisa pensiun? Hah? Kapan manusia bisa pensiun? Hah? Mati juga nggak bisa pensiun. Seperti yang saya cerita tadi, kenapa nggak bisa pensiun? Itu tubuh Anda digerogoti sama cacing-cacing itu. Nggak bisa pensiun. Ya. Yesus bilang apa? Jangan pernah menunda. Kalau dia memanggil Anda untuk lebih dekat dengan dia. Penuhilah panggilanmu. Kalau dia mengingatkan Anda untuk lebih meluangkan waktu untuk baca Alkitab, merenung. Penuhi. Melayani, penuhi. Terlibat di dalam sesuatu hal yang penting, penuhi. Karena saya mau mengatakan,
tidak pernah, mungkin tidak pernah akan ada panggilan yang berulang lagi di dalam kehidupan Anda. Jangan sampai Anda menyesal. Dan ketika sudah lewat waktunya, Anda berkata, oh, saya nyesal. Kenapa saya tidak ikut KTP dulu ya? Saya nyesal kenapa saya tidak ikut melayani dulu ya? Saya nyesal kenapa saya tidak baca Alkitab dari dulu ya? Saya nyesal. Tapi biasanya penyesalannya itu sudah apa? Terlambat sudah. Kau datang padaku. Betul enggak? Ya, sudah telat. Yesus berkata apa? Sekarang. Panggilan kerajaan Allah tidak bisa menunggu. Ada urgensi di dalamnya. Seorang penggemar, saudara-saudara yang kasih Tuhan, biasanya menunda-nunda. Tapi seorang pengikut Kristus yang sejati akan mengutamakan suara Yesus di dalam kehidupannya. Harga yang kedua yang harus kita bayar adalah apa? Bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan memprioritaskan Kristus di dalam kehidupan kita. Orang ketiga, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita lihat orang ketiga nampaknya sudah belajar dari kesalahan sebelumnya. Ia tidak memberi alasan. Ketika Yesus memanggil dia hanya minta izin. Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Sopan enggak? Sopan. Ya, sopan. Tapi jawaban Yesus enggak kurang menohok tuh. Seperti pisau tajam di tangan seorang ahli bedah. Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Pernah lihat orang membaca? Nah, membajak sawah pernah? Ya, membajak sawah pakai kerbau, pakai sapi, benar enggak? Membajak kan? Emang sambil membaca ada gadis cantik lewat, dia noleh begitu ya. Alur bacakannya gimana? Bukan bengkok lagi begini ya. Ya seperti gadis yang melenggak-lenggok jalan juga ya, kerbaunya juga melenggak-lenggok begitu ya. Seperti itu. Nggak lurus. Kalau nggak lurus artinya apa? Ya, nggak bisa. Ya harus kembali lagi. Sedikit saja menoleh ke belakang, alur baca itu akan bengkok dan tidak berguna. Menunjukkan apa? Melihat ke belakang. Menunjukkan hati yang terbelah. Ada sesuatu yang sangat disayangkan di belakang untuk dilewatkan. Ya. Ada sebuah kerinduan tentang apa yang berlalu di dalam kehidupan kita yang sayang kalau dibuang. Mengikut Yesus tidak bisa begitu. Mengikut Yesus berarti sebuah keputusan yang radikal untuk berjalan maju dan tidak melihat lagi apa yang di belakang dengan penyesalan atau dengan kerinduan. Bapak Ibu, apa masa lalu yang sering membuat kita menoleh? Sehingga kemudian kita mengabaikan panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dosa-dosa di masa lalu, sebelum Anda mengenal Kristus, yang terasa nyaman, enak. Teman saya, seorang pengusaha, satu kali sharing sama saya, dia bukan orang percaya dulunya, seorang. Ya. Lalu kemudian dia jadi Kristen setelah mendengarkan khotbah dan pelayanan seorang pendeta. Dia bilang sama saya begini, ada waktu tertentu di mana saya bergumul antara mengikut Yesus secara total dengan apa? Perbuatan-perbuatan saya yang dulu yang secara daging itu enak, dia bilang. Duitnya banyak.
Tiap hari bisa ke apa? Diskotik. Zaman dulu diskotik ya tahun 80-an ya. Diskotik dikelilingi dengan perempuan-perempuan cantik, minum minuman keras, di mana dia memfoya-foyakan uangnya begitu banyak dan tidak habis sih dia foya-foyakan karena dia seorang pengusaha. Dan dia bilang hidup itu begitu enak. Ikut Kristus kadang-kadang jenuh, membosankan itu lagi dia bilang. Ada waktunya dia bilang, saya bergumul di antara mengikut Yesus secara total, memenuhi panggilannya untuk hidup kudus, dengan hidup kedagingan saya yang begitu mengenakkan di zaman. Ada waktunya. Apakah saudara juga demikian? Mungkin kenyamanan-kenyamanan. Ya. Hidup sebelum mengenal Kristus secara pribadi. Mungkin hubungan-hubungan yang harus kita tinggalkan zaman dulu. Terkadang saudara-saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan bagaimana jika itu bisa meracuni komitmen kita hari ini kepada Tuhan. Bagaimana jika saya setengah mengikut Yesus, setengah tidak? Kan masih bisa korupsi, masih bisa dagang nyuri-nyuri, masih bisa ikut-ikutan teman saya, masih bisa malas-malasan ini dan itu dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang itu bisa meracuni pikiran kita sehingga kemudian kita hanya sekedar menjadi seorang penggemar, bukan pengikut Kristus. Seorang penggemar, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia bisa mengikut Yesus sambil sesekali melirik kehidupannya yang lama. Lah, kemudian tidak hanya sekedar melirik, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tetapi dia juga bisa apa? Kembali. Tapi seorang pengikut yang sejati, dia akan membakar jembatan di belakangnya. Dan dia hanya memfokuskan pandangannya kepada Kristus yang ada di depan. Itu totalitas harga yang harus kita bayar. Pagi ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, melalui firman Tuhan, Yesus bertanya juga kepada kita. Apakah kita siap membayar harga kenyamanan? Menukar segala sesuatu yang ditawarkan oleh kenyamanan duniawi dengan damai sejahtera di dalam Kristus. Apakah kita siap membayar harga prioritas? Menempatkan kerajaan Allah dan kehendak Allah di atas semua agenda kita. Apakah kita siap membayar harga dari kenyamanan masa lalu? Lalu kemudian sekarang saya hanya berfokus kepada Kristus saja. Menjadi penggemar, saudara, gratis. Tetapi menjadi pengikut Yesus yang sejati, menuntut segala sesuatu dari kita. Tapi jangan salah paham. Yesus tidak pernah meminta kita membayar harga itu dari kekuatan kita sendiri. Ingat ayat pertama, ayat 51 yang saya sebutkan tadi. Yesus sudah membayar harganya yang paling mahal dengan apa? Menyerahkan nyawanya ke atas kayu salib pada waktu dia berjalan menuju Yerusalem. Dia melepaskan kenyamanan surgawinya dan memprioritaskan kehendak Bapa di atas nyawanya dan berjalan ke atas kayu salib tanpa menoleh ke belakang. Karena Yesus sudah membayar harga itu, saudara. Maka Anda dan saya dimampukan oleh anugerahnya untuk membayar harga dari kemuridan itu. Percayalah, apa yang kita dapatkan akan jauh lebih besar daripada apa yang kita lepaskan. Jadi pertanyaannya, apakah Anda mau menjadi penggemar atau menjadi pengikut? Semua berpulang
kepada keputusan Anda. Tapi pagi ini, saya ingin mengatakan demikian. Mari berhenti menjadi penonton yang mengagumi Yesus dari jauh. Mari kita turun ke lapangan, memikul kuk yang Yesus pasang, berjalan di belakang Yesus dengan totalitas. Karena dengan mengikuti Yesus, di sanalah kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya dalam dunia ini. Mari kita ambil saat teduh sejenak, merenungkan firman Tuhan.